hepatitis akut yang menyerang anak ini bisa menjadi pandemi nggak sih, Dok? Iya, kalau Sahabat Sentul City, kali ini aku lagi ada di Rumah Sakit IMC Sentul City ini dan aku bakal nemuin seseorang. Kira-kira siapa ya? Sahabat Sentul City, mau tahu? Ikutin aku ya. Halo Dokter ya, halo Sumardi. Mbak Dina, apa yang bisa saya bantu? Mari kita duduk. Oke. Ya. Makasih loh dokter atas kesempatannya. Ini apa? Saya duduk ya, Dok. Ya, silakan Mbak Dina. Nah, sahabat Sentul City, penyakit hepatitis anak misterius sudah melanda di banyak negara di dunia. Nah, salah satunya adalah di Indonesia. Nah, sebagian dari kita mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu hepatitis anak misterius. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama Dr. Sumardi dalam acara Ngobrol seputar ini. Nah, tapi sebelum itu, sahabat Sentul City, kita kenalan dulu nih sama Dr. Sumardi. Dr. Sumardi, boleh diperkenalkan dulu nggak Dr. Sumardi ini sebagai apa? Ya, selamat siang. Saya Dr. Sumardi Franciscus. Saya seorang spesialis anak. Keahlian saya di bidang gastrohepatologi. Jadi bagian pencernaan dan bagian hati. Jadi saya mengkhususkan. Jadi kalau kita tingkat-tingkatnya itu dari dokter umum, spesialis. Nah, saya subspesialis. Jadi spesialis anak yang lebih khusus lagi bagian pencernaan dan hati. Oke. Dok, aku mau tanya dong. Sebenarnya hepatitis itu apa sih? Boleh dijelaskan? Iya, Mbak Dina. Sebetulnya hepatitis itu sebelum kejadian hepatitis misterius ini itu sebelumnya sudah banyak ya terjadi ya. Saya kalau di praktek atau di poliklinik atau dirawat itu udah sering merawat anak-anak yang menderita hepatitis. Hepatitis itu berasal dari dua kata, hepar dan itis ya. Jadi hepar itu organnya, hatinya. Itis itu proses peradangan inflamasi. Jadi peradangan yang terjadi di hati, gitu Mbak Dina. Jadi sama seperti yang lain. Kalau misalnya peradangan di lapisan otak namanya meningen, namanya meningitis. Kalau di lapisan kulit namanya selulitis, gitu ya. Ada di usus namanya enterokolitis gitu. Jadi yang sifatnya itis itu peradangan inflamasi. Nah, pada kali ini dia namanya hepatitis. Jadi organnya di hepar atau liver atau hati. Nah, itu mengalami peradangan. Nah, apa sih yang membedakan atau kok spesial banget gitu, heboh gitu ya? Karena hepatitis kali ini itu nggak lazim. Artinya apa? Kalau kita ketemu anak dengan penyakit hepatitis, kita biasanya memeriksa hepatitis A, B, C, D, dan E. Biasanya paling lazim itu hepatitis A, B, dan C. Nah, kali ini setelah diperiksa semua, loh kok nggak ketemu, ternyata gejalanya sama. Nah, dan penyakit ini sifatnya progresif, artinya cepat sekali ke arah yang memburuk gitu Mbak Dina. Jadi itu yang membuat kasus hepatitis ini agak jadi heboh gitu. Jadi lebih mengkhawatirkan dibanding hepatitis sebelumnya Mbak Dina. Dok, sebenarnya apa sih yang membedakan antara hepatitis yang sebelumnya dengan hepatitis yang sekarang sedang ramai ya? Iya, seperti kata saya sebutkan tadi, hepatitis ini bukan hepatitis yang lazim. Jadi sebetulnya penyebab hepatitis itu banyak sebab Mbak Dina. Jadi bisa karena infeksi, yang paling sering itu virus ya. Hepatitis A, virus A, B, C, D, E. Dan bisa juga disebabkan oleh obat. Saya kemarin dapat pasien yang minum obat TBC, tiba-tiba dia hepatitis jadi. Nah, itu. Jadi bisa karena obat. Nah, bisa juga karena autoimun. Jadi ada penyakit sebelumnya, nah bisa menyerang hati gitu ya. Bisa juga karena proses sepsis. Nah, membedakannya dengan hepatitis sekarang, semua itu bukan Mbak Dina. Jadi bukan karena proses infeksi atau bukan karena obat, autoimun ataupun bukan karena sepsis, tapi karena itu yang belum diketahui penyebabnya, dan cepatnya itu kerjanya progresif gitu Mbak Dina. Jadi cepat sekali. Nah, jadi bisa menyebabkan suatu proses gagal hati namanya. Gagal hati itu artinya hatinya tidak berfungsi lagi. Nah, itu lama-lama bisa anaknya jadi meninggal gitu. Jadi kalau dikatakan seberapa bahaya hepatitis akut pada anak ya, yang menyerang anak ini? Kalau dibilang ya, kalau kita sudah kena ya bahaya, karena kita ketahui yang kasus di Inggris itu ada 11 anak sampai transplantasi
hati. Artinya kalau udah transplantasi hati kan berarti hati yang sebelumnya digantikan sama hati donor gitu. Jadi memang kalau nggak cepat dilakukan ya bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, untuk kita tahu ya dok, gejala apa sih, gejala umum apa yang dirasakan oleh penderita hepatitis akut ini? Boleh di... Ya, kalau misalnya kita gejala awal itu kita ketahui organ hati itu kan letaknya di sebelah kanan ya Mbak Dina ya. Nah, dan letaknya dekat usus juga. Nah, biasanya gejalanya itu ya gejala mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Nah, itu gejala awal gitu. Nah, lama-lama bisa menyebabkan jadi prosesnya namanya sindrom jaundice, jadi penyakit kuning. Jadi sklera di matanya ini jadi kuning. Kita lihat kan orang-orang matanya kuning. Nah, biasanya di kuku-kuku ini juga kuning gitu. Jadi dan biasanya buang air kecilnya seperti air teh gitu ya, kayak teh. Nah, baru feses kotorannya itu dempul Mbak Dina. Jadi pucat gitu. Nah, itu gejala awal. Nah, apabila dia berlanjut, apabila kita nggak cepat menanganin, nah itu bisa menjadi hepatitis fulminan, artinya dia gagal hati. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ketahui organ hati itu kan fungsinya untuk detoksifikasi racun-racun juga, fungsinya untuk metabolisme glukosa dan penyimpanan glikogen. Nah, itu kan sumber-sumber energi di tubuh kita. Nah, akibatnya apabila sudah berlanjut, nah anaknya menjadi lemas, menjadi kurang bergairah. Nah, bisa kalau sudah berlanjut lagi bisa terjadi penurunan kesadaran. Nah, racun-racun itu bisa naik ke otak. Nah, bisa menyebabkan kematian Mbak Dina. Oh, nah ini tuh menyerang anak usia berapa saja sih Pak? Ya. Hepatitis anak ini. Ya, pada penelitian yang dilakukan di Inggris dan di RSCM yang terbaru itu, nah itu usianya dari 2 bulan ya Mbak Dina sampai 16 tahun ya. Nah, itu yang paling banyak yang dari yang diderita anak-anak yang penderita hepatitis misterius. Nah, kasus yang di Sumatera Barat itu 2 bulan, kasus yang di Sumatera Utara itu 8 bulan, di Tulungagung itu 7 tahun gitu ya. Yang di Medan kemarin ada 2 tahun, 8 tahun dan 11 tahun. Jadi rentangnya memang pada 0 sampai 16 tahun Mbak Dina. Nah dok, gimana sih penanganan yang dilakukan terhadap anak yang terjangkit hepatitis akut misterius? Ya, pertama itu memang kita kalau penanganan kita kan belum tahu dulu penyebabnya ya Mbak Dina, otomatis kita masih secara umum dulu. Jadi penanganan secara hepatitis umum, penyakit hepatitis umum, bukan penyakit hepatitis misterius ini ya. Jadi misalnya yang pertama kita itu harus tahu gejala awalnya itu. Misalnya anak itu ya, misalnya 1 hari udah kita lihat anaknya lemah, anaknya mual, muntah, diare, kita harus observasi. Jadi harus kita aware gitu ya, peduli. Jangan kita misalnya kita tunggu ke arah berat gitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan gejala seperti itu, ya sebaiknya kalau misalnya dia masih panas, kita kasih obat panas. Dan misalnya kita anaknya mual muntah, kita kasih obat oralit ya, kita kasih beri banyak minum gitu. Tapi kalau 1-2 hari berlanjut ya tetap kita harus bawa ke fasilitas kesehatan, fasilitas primer, puskesmas, posyandu, atau ke rumah sakit yang ayah bunda itu biasa berobat membawa anaknya gitu Mbak Dina. Wah, seperti itu ya dok. Minum dulu dok biar Ngopi, biar makin kopi. semangat Ya, nih dok ya. jawabnya. Wah, kita minum. Gimana, enak dok? Nah, sejauh ini dok, apakah dokter sudah menangani anak yang terjangkit hepatitis? Iya, Mbak Dina. Seperti saya katakan, saya tetap prosedurnya menganggap hepatitis ini bukan hepatitis misterius dulu ya Mbak Dina ya. Jadi saya kemarin ada pasien kiriman dari dokter anak ya ke saya. Nah, dibawa ke rumah sakit EMC ini. Jadi saya periksa kadar SGOT, SGPT-nya naik, tapi belum sampai 500 gitu ya. Jadi belum tinggi. Nah, kalau kita bilang berat kan dia kadar SGOT, SGPT itu 500 ya, lebih dari 500 ya. Apa sih SGOT, SGPT itu? SGOT, SGPT itu adalah enzim. Enzim itu letaknya di dalam hati. Nah, kita ketahui organ hati itu terdiri dari sel-sel, namanya sel hepatosit. Nah, begitu ada injury ataupun misalnya dia inflamasi, sel itu pecah Mbak Dina. Jadi pecah itu mengeluarkan enzim. Nah, akhirnya terdeteksi di darah SGT, SGPT. Loh, kita misalnya cek, loh kok tinggi banget, berarti ada sesuatu di
di hatinya tersebut. Nah, kalau sudah ada terdeteksi di hati tersebut, kita curiga, wah ada apa ini? Berarti ada proses hepatitis di hatinya itu tersebut. Nah, memang di dalam tubuh kita ini ada penanda-penanda, Mbak Dina. Artinya kalau SGT pasti di hati. Kalau misalnya kita ketemu misalnya kita cek fesesnya ada bakteri atau apa itu, nah berarti dia prosesnya di usus gitu. Jadi kita di tubuh kita ini ada penanda-penanda yang menentukan kalau di situ kerusakan, oh berarti organnya itu, Mbak Dina. Penanganan saya, ya pertama saya periksa, saya cek SGT masih di bawah 100, artinya anaknya juga masih aktif, masih mau minum ya, kuningnya juga belum begitu kuning. Nah begitu saya periksa, saya beri obat, sambil saya observasi, saya bilang ke orang tuanya, Bu, kalau misalnya ada gejala, misalnya anaknya sudah mulai muntah terus, diare, penurunan kesadaran, nah obatnya segera bawa ke rumah sakit. Nah waktu itu pasiennya sudah bagus gitu, Mbak Dina. Jadi dia kontrol, telepon, sudah tertanganin. Ya bukan penyakit ini yang hepatitis misterius itu, karena hepatitis misterius itu dia nggak tahu kita sebabnya. Ini kan udah tahu gitu, oh penyebabnya misalnya dia ini waktu itu penyebabnya itu proses infeksi, tapi infeksi di tempat lain, nah bisa menyebabkan SGT-nya yang meningkat, Mbak Dina. Nah itu cepat ditanganin, ya udah anaknya sudah bagus sekarang. Nah dok, hepatitis akut yang menyerang anak ini bisa menjadi pandemi nggak sih dok? Iya, kalau dibilang pandemi sih itu keluar dari WHO ya, Mbak Dina. Kalau misalnya pandemi itu kan sudah antar benua gitu ya, Mbak Dina ya. Jadi kalau dari WHO belum bilang pandemi gitu, tapi bisa aja nanti. Tapi karena kita sekarang kan kasusnya sudah ada 484 ya dari press conference WHO terakhir, dan ada 20 negara yang sudah terjangkit. Tapi seperti kita ini, kita masih level waspada gitu, artinya belum KLB, kasus luar biasa gitu. Waspada artinya kita masih ya observasi lah, artinya memantau gitu perkembangan. Artinya sewaktu-waktu itu bisa berubah juga, Mbak Dina. Lihat berapa orang yang terkena, seperti itu, Mbak Dina. Oke, nah dok, kalau hepatitis yang menyerang pada anak ini, apakah bisa menyerang dewasa juga atau tidak, dok? Bagaimana, dok? Kalau dibilang bisa sih, bisa aja. Cuma karena sekarang kasusnya 0 sampai 16 tahun ya, Mbak Dina ya. Jadi kita masih peningkatan awareness itu pada anak-anak. Nah, kita ketahui dulu SARS-CoV-2 ya, COVID ya, Mbak Dina ya. SARS-CoV-2 itu kan pada dewasa ya. Sementara pada anak-anak kan ada yang kena tapi nggak begitu berat ya. Jadi karena apa? Karena reseptor pada SARS-CoV-2 itu pada anak-anak kurang. Nah, mungkin ini mutasi kebalikannya gitu, Mbak Dina. Artinya namanya virus itu gampang sekali bermutasi. Kita nggak tahu varian baru itu seperti apa. Apakah ini memang khusus buat anak-anak gitu, Mbak Dina. Tapi selama ini yang diteliti atau yang dilaporkan itu 0 sampai 16 tahun masih, Mbak Dina. Karena ada juga ya, ada informasi katanya anak yang terkena hepatitis akut misterius ini disebabkan oleh ibu yang sudah divaksin, ditularkan dari ASI ibu kepada anak, bisa tidak, dok? Nah, penderitanya kan baru satu yang ditemukan 2 bulan ya, Mbak Dina ya. Misalnya yang lain kan 8 tahun atau 11 tahun kan asinya itu kita berikan 6 bulan ya, Mbak Dina ya, atau 2 tahun kan, tapi yang kena 11 tahun kan dari asinya ya, Mbak Dina ya. Jadi biasanya kalau ini kan diduga fekal oral ya, Mbak Dina. Artinya fekal oral itu lewat kotoran dari orang yang penderita keluar, nah kita konsumsi. Nah, jadi diduga kan 84% itu penyebabnya adenovirus varian F41 ya, Mbak Dina ya. Jadi itu penyebaran fekal oral gitu. Jadi bukan lewat ASI. Nah, kalau lewat ASI itu hepatitis B. Nah, itu bisa gitu, Mbak Dina. Bukan hepatitis yang sekarang ini gitu. Jadi nggak perlu takut ayah bunda atau ini untuk memberi ASI kepada anak ya. Iya, anaknya. Nah, kalau penyebarannya lewat udara bagaimana, dok? Nah, betul atau tidak, dok? Oke. Nah, lewat udara ini kan masih belum tahu ya, Mbak Dina ya. Yang pastinya apa? Memang dari 224 yang kemarin ditemukan di Inggris itu ada sekitar 18 yang memang dia menderita SARS-CoV-2. Artinya SARS-CoV-2 kan kita tahu penularannya secara droplet ya, airborne gitu ya, Mbak Dina ya. Jadi kemungkinan bisa, tapi dominan hampir 80% itu adenovirus gitu. Jadi
ya tetap kita bisa aja, tapi paling dominan ya memang masih fekal oral. Kalau dibilang bisa sampai ditemukan benar-benar pasti dia penyebab hepatitis misterius ini, Mbak Dina. Nah, penyakit hepatitis anak misterius ini kan mempunyai istilah-istilah ya, Dok. Boleh nggak, Dok, dokter jelasin nih ke sahabat Sentul City, ada apa aja sih istilah-istilah yang digunakan dalam penyakit hepatitis anak misterius? Ya, istilah-istilahnya mungkin pertama hepatitis ya tadi ya. Hepatitis adalah proses inflamasi di hati. Yang kedua, SG itu SGPT, itu adalah enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh hati. Itu peningkatannya sampai 500 ya. Nah, yang ketiga mungkin klasifikasi. Ada yang confirm itu artinya dia sudah pasti patogennya apa gitu ya, patogennya. Yang keempat dia itu probable itu dia SGOT SGPT-nya di atas 500 tapi dia bukan hepatitis A B C D gitu ya, PCD udah di exclude. Nah, kalau yang epiling itu biasanya untuk epidemiologi dia bisa usia berapa aja. Nah, SGOT SGPT-nya itu juga di atas 500 gitu. Jadi nah ada yang pending klasifikasi. Nah, pending masih di pending artinya masih diteliti. Jadi masih diperiksa penyebabnya apa. Itu kan suka kita bilang di TV itu masih di pending ya, di pending gitu, pending klasifikasi. Jadi masih menunggu gitu hasilnya. Baru yang terakhir itu ada discarded. Discarded itu artinya dibuang. Jadi kemarin kasus kita itu ada 27. Nah, 13 itu sudah di exclude, artinya di discard gitu. Jadi bukan termasuk karena setelah diperiksa ternyata dia penyebabnya ada sepsis, ada proses hepatitis E gitu, Mbak Dina. Jadi sudah di discard gitu, sudah dibuang gitu. Istilah-istilah itu yang sering kita dengar gitu. Nah, di media ini kan, di televisi, di radio, atau bahkan di media online ya, Dok, sekarang ini banyak banget nih pemberitaan tentang hepatitis akut pada anak. Tentunya bagi masyarakat yang membacanya, melihatnya itu merasa khawatir. Ini ada nggak saran dari dokter, pesan untuk para orang tua agar tidak merasa khawatir atau bagaimana, Dok? Ya benar ya Mbak Dina ya, sekarang kan semua orang bisa nulis ya, jadi siapa aja. Yang pertama kalau ayah bunda melihat misalnya informasi itu valid atau bukan ya, pertama yang memberikan itu siapa dulu ya, artinya apa, narasumbernya siapa yang kredibel kredibel nggak orang tersebut, misalnya dia spesialis anak, ahli pencernaan hati. Nah itu memang seperti saya ini kan memang saya ahli pencernaan dan hati anak gitu. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga press conference. Nanti kan suka itu ya sekarang dari IDAI, dari Depkes itu kalau kita tonton YouTube. Nah itu memberikan sering mengadakan press conference itu, data-data terakhir berapa, penyebabnya apa. Nah itu saya rasa yang sumber-sumber yang valid ya, yang terpercaya. Artinya tulisan-tulisan, bacaan-bacaan atau kadang suka hoax ya. Kemarin ada hoax itu yang sampai heboh bahwa yang diberi vaksin itu bisa menyebabkan hepatitis. Nah itu kan sempat rame itu. Nah orang yang divaksin, jadi sehingga ibu-ibu itu yang banyak WA saya nih, Dokter Sumardi kok bener nggak sih saya jadi takut saya vaksin COVID gitu. Nah ternyata hampir dia 80% penderita hepatitis itu usianya di bawah 5 tahun, Mbak Dina. Nah kita ketahui bahwa vaksin COVID ini kan diberikan 6 tahun ke atas ya. Kok bisa yang 5 tahun ke bawah paling banyak? Akhirnya itu bisa kita sangkal. Jadi berita-berita tersebut bisa kita ya dengan press conference, baca yang YouTube resmi. Nah itu bisa ya, kita nggak percaya atas berita-berita tersebut. Oh oke. Dok, jadi saya pengen nanya juga nih, Dok. Kan banyak juga ya orang tua yang membawa bayi ke mall, misalkan seperti itu di masa pandemi saat ini juga. Sebenarnya bayi itu harus pakai masker juga atau bagaimana, Dok? Dan itu mempengaruhi terserang penyakit hepatitis juga tidak sih? Ya benar Mbak Dina. Sekarang kan banyak pergi datang ke mall ya Mbak Dina ya. Mungkin kita 2 tahun kemarin kita kan sudah di rumah terus ya, jadi kayak bosan gitu ya Mbak Dina ya. Cuma saya mungkin kasih tips ya mungkin kepada ayah bunda ya, bagaimana untuk misalnya mau jalan-jalan. Yang pertama tetap prokes ya, pakai masker, ayah bundanya pakai masker. Baru yang kedua cuci tangan ya, cek suhu. Itu suatu sudah kebiasaan, ataupun 2 tahun ini udah terus, jangan ditinggalin gitu Mbak Dina. Jadi apabila anak kita misalnya kondisi kurang fit, jangan dibawa. Nah karena kita ketahui kuman itu masuk ketika kondisi kita ini kan sudah tidak fit. Iya, tidak fit. Jadi daya tahan tubuh kita ini
lemah gitu. Nah, yang ketiga, untuk saat-saat sekarang ini ya sebaiknya ya keramaian-keramaian seperti itu ya agak dihindarin lah kalau buat anak-anak ya Mbak Dina ya, supaya 1-2 bulan nih sampai kita tahu nih penyebabnya apa dulu gitu. Sudah ketemu dulu barulah nanti kita ya bawa kemana-mana. Kalau sudah aman gitu, nah baru ya penanganannya jadi kita sudah enak gitu Mbak Dina. Jadi sebenarnya anak kecil kalau di bawah 1 tahun ya dok, itu pakai masker atau enggak ya kalau ke mall gitu? Nah, kalau misalnya kalau dibilang pakai masker ya sebaiknya tetap pakai masker ya Mbak Dina ya, karena kita nggak tahu nih penularannya bisa juga lewat droplet atau lewat airborne gitu ya Mbak Dina ya. Tetap aja pakai masker ya Mbak Dina ya. Oh iya, walaupun masih usia 9 bulan, 8 bulan. Kan ada penderita yang kemarin 2 bulan gitu Mbak Dina ya, ada penderita yang 8 bulan gitu. Nah, kita masih ya memantau lah perkembangannya gimana gitu ya Mbak Dina, sampai kita benar-benar tahu ini penyebab pastinya apa gitu Mbak Dina. Dok, terakhir nih, sampai kita berbincang-bincang sejauh ini ya dok, data dari kasus hepatitis anak yang dokter ketahui bagaimana dok? Ya, kemarin press conference ya 2 hari yang lalu dari RCM dan Depkes ya Mbak Dina ya, itu ada 27 kasus ya, 27 kasus. Nah, ternyata 13 itu discarded, jadi artinya dibuang gitu. Ternyata dia ada penyebab yang lain kan gitu. Nah, 13 kasus itu masih pending. Artinya pending itu masih diperiksa, kan pemeriksaan hepatitis A, B, C. Kalau A, B, C itu kan gampang ya meriksanya, semua rumah sakit tuh bisa meriksanya. Yang masalah itu kan D dan E. Kalau biasanya B-nya negatif, biasanya B-nya juga negatif, D-nya negatif. Jadi B dengan D ini kayaknya saudaraan gitu Mbak Dina. Jadi yang agak masalah itu yang cek E gitu. Nah, itu agak lama gitu. Nah, cuma satu yang probable kok, masih cuma satu aja yang misalnya udah SGOT-nya di atas 500 tapi bukan hepatitis A sampai E gitu. Jadi cuma satu orang aja. Jadi ternyata di tempat kita juga masih sedikit gitu ya, makanya kita ini waspada gitu. Waspada artinya bukan kita artinya lengah gitu, tetap sambil kita mengikuti perkembangan gitu Mbak Dina. Oke. Nah, dari keseluruhan pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyain ke dokter tadi ya, boleh nggak dokter kasih closing best statement nih untuk para sahabat Sentul City semuanya? Ya, sahabat Sentul City, yang pertama ya para orang tua harus tahu ya gejala-gejala awalnya ini ya, supaya kita itu aware gitu. Jadi kita periksa anak kita setiap hari ya, misalnya ada gejala mual, muntah, diare, ataupun anak kita itu nyeri perut gitu ya. Nah, kalau mual muntah kita kasih misalnya dia, dan juga dia panas ya, misalnya kalau panas kita kasih obat panas gitu ya. Nah, kalau misalnya mau muntah kita kasih dulu obat oralit gitu ya untuk mencegah dehidrasi. Apabila itu berlanjut 1-2 hari, nah kita bawa ke sarana kesehatan gitu, kita bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan yang pertama. Yang kedua, prokesnya jangan ditinggal, tetap harus dilakukan ya, cuci tangan, pakai masker ya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, yang ketiga mungkin buat anak-anak ya, misalnya sekolah gitu ya makanan yang bersih ya, yang mateng gitu ya, air minum yang mateng. Kalau misalnya aqua pun ya dimasak dulu ya, jangan aquanya langsung diminum gitu ya buat anak-anak, jadi dimatang dulu. Yang keempat memang ya berilah vaksin ya, vaksin itu membantu sekali, walaupun bukan vaksin hepatitis misterius ini. Yang vaksin sudah lazim itu kan hepatitis A, hepatitis B. Nah, itu kan sudah ada program dari pemerintah. Kalau hepatitis B itu kan sudah gratis ya. Nah, yang kelima kita beri makanan bergizi ya, makanan bergizi buat anak-anak kita. Artinya apa? Kita ketahui bahwa penyakit itu datang ketika daya tahan tubuh kita kurang. Tapi kalau kita makanan bergizi, gizinya itu yang tinggi karbohidrat, protein, dan lemak, dan mikronutrien. Nah, itu sudah membantu sekali untuk daya tahan tubuh kita. Yang kena mungkin anak kita itu harus banyak istirahat ya, 8-12 jam ya. Saya lihat juga datang ke praktek itu jam 11 masih belum tidur gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin main gadget atau main sosial media gitu. Jadi tidurnya harus harus cukup gitu ya. Supaya kita ketahui ketika kita tidur itu sel-sel tubuh kita itu regenerasi ya, karena kita ketahui anak itu proses tumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi istirahat yang cukup. Nah, yang terakhir ya, kita berdoalah supaya hepatitis ini cepat berlalu gitu ya. Jadi kita nggak panik lagi ataupun nggak was-was lagi gitu ya Mbak
Mbak Dina ya. Wah, sangat informatif sekali penjelasan dari Dokter Sumardi ini ya, Dok. Dok, boleh diminum lagi, Dok, biar segar nih tenggorokannya, karena dari tadi dokter juga udah jelasin panjang lebar banget ya. Nah, sahabat Sentul City, setelah tadi kita sudah bertanya-tanya kepada Dokter Sumardi, saatnya kita main hiburan dulu nih. Jadi, aku akan mengajukan pertanyaan ke dokter, nanti dokter langsung pilih ya, langsung jawab dengan cepat dari dua pilihan yang aku kasih. Siap, Dok? Ya. Siap ya. Punya anak seniman atau punya anak dokter? Anak dokter. Jalan ke Irno atau jalan ke Pasar Sentul City? Pasar Sentul City. Jadi super pinter atau jadi super populer? Super pinter. Ngopi atau trekking? Ngopi. Makan yang direbus atau makan yang digoreng? Direbus ya. Naik tangga atau naik lift? Naik tangga ya. Naik tangga biar sehat ya, Dok. Iya. Ayam duluan atau telur duluan? Ayam duluan. Ayam duluan. Oke, wah. Makasih loh dokter Iya. sudah menjawab pertanyaannya. Ini betul atau enggak ya? Itu subjektif ya, Dok. Iya. Oke deh. Nah, sahabat Sentul City, berakhir sudah nih acara ngobrol perkara ini edisi penyakit hepatitis akut yang menyerang pada anak. Oke. Nah, saya ucapkan terima kasih juga nih kepada Dokter Sumardi karena sudah membagikan informasi yang sangat bermanfaat pastinya, Dok, bagi sahabat Sentul City semua. Terima kasih ya, Dokter Ya, Sumardi. sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke, nah sahabat Sentul City, jangan lupa jangan sampai ketinggalan video-video informatif dan video menarik lainnya dari YouTube Sentul City TV. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like konten-konten menarik lainnya dari YouTube channel Sentul City TV. Sampai nanti!